غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين يا رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ma'an'am alladhi an'amana bi anwa'in ni'am wa hadana lil iman wal islam wa ja'alana ummatan wasatan khairal umam. Asyhadu an la ilaha illallah rabbuna salam rabbuna al-karim dzul jalali wal ikram wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa syafi'ana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladhi huwa khairul anam. Allahumma salli wa sallim wa qarrim wa azim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin nuril dhalam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan bi adadil layali wal ayyam ila yaumi siham wa ba'du. Muhammadun basyarun laqal basyar bal wa yaqutun bainal hajar. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Ana bi jahi Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Ya dzal jalali wal ikram. Amitna ala dinil Islam. Para habaib, para syaraif, para alim ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, para salihin, salihat yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati. Khasyiin wal khasyiat, jamaah salat subuh Masjid Babur Rahmah rahimakumullah wa hafizakumullah. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah atas nikmat karunia ini, di mana semua kita pada saat ini mendapatkan hidayah, telah mendapatkan taufik dan inayah dari Allah, sehingga kita bisa melaksanakan salat fardu subuh sekaligus kita mendapatkan bonus dengan berjamaah. Dan kemudian kita semua beriktikaf untuk mensyiarkan atau menghidupkan ini masjid dengan berbagai macam zikir, dengan berbagai macam amaliyah, dan yang terpaling abdal kita lakukan saat ini kita bersama-sama menuntut ilmu. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini mendatangkan rahmat dan barakah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan asbab dari kita berhadir beriktikaf di dalam ini majlis, di dalam ini masjid, kita semua diampuni dosa dan kesalahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kedua orang tua kita ditinggikan derajatnya oleh Allah, dan semua anak cucu keturunan kita laki-laki dan perempuan sampai hari kiamat dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala hambanya yang salihin, yang salihat, min ahlil karamah wal istiqamah fi dini wa dunya wal akhirah ma'al lutuf wal afiyah, dan ditetapkannya kita semua dan mereka meraih husnul khatimah indal maut. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu khasyiin wal khasyiat rahimakumullah, sebelum kita lanjutkan pembacaan ini kitab, semua kita ini ada dua hal yang tidak berbeda. Semua kita yang bernama manusia ini ada dua hal yang tidak berbeda. Sugihkah kita, miskinkah kita, beisian sapikah kita, tajajak tahi sapinya ajakah kita, berduitkah, kada berduit, pejabat, rakyat jelata, tua, muda, semua dua hal ini dipastikan sama. Pertama apa? Mati. Ini berataan kita sama. Kita mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Dan kita menjemput kematian Bapak Ibu dengan husnul khatimah. Yang kedua yang dipastikan sama adalah al-jaza. Kita kelak akan mendapatkan balasan. Innal abrara lafi na'im wa innal fujara lafi jahim. Orang-orang baik, tapi baik menurut timbangan syariat, bukan baik menurut timbangan akal.
Orang-orang baik kelak akan dibalas surga. Baik menurut syariat. Karena ada yang baik kada menurut syariat. Si anak tuh baik benar jar, sehat benar si Den. Kenapa? Inya tuh nah bilinya guring, luar nyanyaknya. Ada tak bangun-bangun malam ini jam 10 hanya harus bangun. Tuh kada baik. Baik menurut kesehatan. Berguring nyanyak. Tapi buruk menurut syariat. Nang dikehendaki Al-Quran innal abrara lafi na'im ini adalah abrar menurut syariat. Abrar menurut guru abrar juga. Dan Sidin panjang umur dan kita semua. Ini kan baik ini menurut syariat. Anakku tuh jadi baik benar. Kenapa? Sekolah ranking 1 terus. Tapi meniru. Itu baik menurut akal. Nangaran baik itu menurut syariat. Mudahan kita berataan dapat rahmatnya Allah. Nah dibalas wa innal fujara lafi jahim. Orang-orang durjana akan dibalas kelak ke dalam neraka jahanam. Nah kita dibuat oleh Allah dalam hidup ini ada akal untuk memilih itu semua. Pilih baik ke surga, pilih buruk ke neraka. Semua tergantung kita. Nah ada orang ini baik menurut syariat dipaksa Allah, ada. Dipaksa Allah. Kenapa? Karena subuh ini min Tuhan sarik, belinya kada bangun. Nah dipaksa Tuhan jadi terpaksa bangun. Maka min Tuhan ini pulang ke masjid. Nah dipaksa pulang, terpaksa turun ke masjid. Nah biar aja dulu, ini Tuhan karena tauan wa karha. Orang ini bisa taat dengan sukacita atau taat dengan dipaksa. Intinya orang baik menurut syariat akan dihalau ke dalam surga. Orang durjana dihalau ke neraka. Allahumma hdina biman hadait. Ada orang bahari berisi tuan ini liwar subuh malandau duit orang duit inya pokoknya orang ini kan baik itu tapi selalu berangan-angan dapat surganya Allah, selalu berangan-angan dapat rahmat Allah. Nah sedangkan si budaknya ini saleh menagur kedewani. Nah ini banyak kita ini kalah di duit lalu ngalih menagur. Makanya kebenaran itu jangan diukur lawan status sosial. Kada bisa kebenaran status sosial ya status sosial. Kada ada urusan. Misal orang Nasrani, ampun maaf, misalnya kalau kita memberi mie, memberi sapi, memberi baras, memberi gula. Lalu ia menyatakan Nabi Isa itu sebagai anak Tuhan, bahkan sebagai Tuhan. Walau ini memberi secara sosial kepada kita, tapi itu bukan kebenaran. Kita tidak akan pernah terima, walau sampai kapanpun. Nah ada lawan kita ini hutang, kada sing bayaran 10.000. Lalu dia berucap Nabi Isa itu dia lain Tuhan. Soalnya ini lahir, masa Tuhan diranakakan. Qul huwallahu ahad, Allahu samad. Dia kebenaran itu tetap kebenaran itu kita terima walau ini kada suah bayar hutang lawan kita. Kebenaran. Nah kita ini kadang-kadang akhir zaman ini bolak-balik. Karena ini terlalu baik lawan kita walau salah kita tetapkan itu sebagai kebaikan. Nah ada orang yang berbuat jahat lawan kita tapi nya bujur. Kita tidak terima kebenarannya karena ini karena kita menganggap ini itu terlalu jahat lawan kita. Kada boleh gitu. Mudahan kita dapat rahmatnya Allah. Nah akhirnya patuanan ini kayak apa caranya supaya ia sadar. Satu saat lawan budak ini disuruh oleh tuannya, itu budakku tanam makan banih, tanam makan banih supaya kita ini mengatam banih kena. Ini cagar larang banih bina banjir terus nih. Nah, akhirnya si budak ini kada banih ditanamnya, tapi jagung di taradaknya jagung.
Suatu saat patuanannya datang melihat ke pematang. Napa jarum patuanannya ikam ini kusuruh menanam supaya mangatam bani, kenapa jagung yang ditanam? Ujarnya, pian jahat jangan bermimpi untuk menuai kebaikan. Kalau pian menanam kejahatan, jangan bermimpi pian dapat rahmat Allah. Karena rahmat Allah akan turun khusus hanya kepada orang-orang yang muhsin. Inna rahmatallah qaribum minal muhsinin. Nah, minta mudahan kita ini dapat rahmatnya Allah. Karena ditimbang secara syariat kita ini sudah baik. Si'inul khasiat rahimakumullah, kita ketinggalan lagi salawat dan salam. Mudah-mudahan kita sampaikan, curahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, sahabat, para kerabat, para pengikut beliau, tabi'in ila yaumiddin. Setiap amalan, subhanallah, setiap amalan kita ini menurut Nabi. Sampai yang subuh tadi berjamaah, kita menurut Nabi yang disampaikan oleh mazhab. Imam mazhab kita kebetulan mazhab kita Syafi'i. Nah, karena mazhab Syafi'i menetapkan Rasulullah itu subuh berkunut, ya kita turuti berkunut kita. Samuyan amalan menurut Nabi. Ada guru amalan yang ada menurut Nabi, tapi langsung menurut Allah. Hanya satu ini amalan. Apa amalan itu? Bersalawat kepada Habibuna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini karena menurut Nabi, menurut Allah langsung. Masya Allah. Ummah ini bubuhan menurut Tuhan bertaan. Di mana letaknya? Hanya satu amalan. Disalawat kepada Habibuna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalilnya, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Nah, jadi amalan yang lain itibaknya lawan Rasulullah. Hanya satu amalan yang itibaknya ilallah, yaitu salawat. Mudahan kita didapat rahmatnya Allah. Ada orang pakir bahari kasususahan. Lalu akhirnya ini karena susahnya aku jadinya bersalawat saja sudah lawan Nabi. Bersalawat sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sallallahu. Karena kebanyakan kada berhitung lagi, karena di luar pusangnya tak guring guru rupanya orang yang bilang pusang ini bisa membawa guring juga. Jadi bilangnya di sini ada tak guring bisa sing pusangan orangnya. Tadi ini kapu pusangan tak guring. Akhirnya Nabi datang. Ujar Nabi, wahai Fulan bin Fulan, ikam ini datang kepada Allah, bersalawat kepadaku agar aku memberi syafaat, dan aku tidak akan pernah membiarkan umat yang bersalawat ini dalam kesusahan. Maka aku arahkan ikam supaya datang kepada seorang sultan untuk minta duit. Iyalah Rasulullah, iya. Ada ingat lagi ini karena fokusnya duit, padahal Nabi ini alahan pada duit sebenarnya. Cuma karena fokusnya hendak duit saja, akhirnya datangnya ke sultan. Nah, rupanya Sultan Bahari nyaman ditamui. Ada kayak wali kota ini ada macam-macam prosedurnya, nyaman Sultan Bahari. Nah, akhirnya assalamualaikum, waalaikumsalam. Sultan, ulun minta duit. Mereka ini minta sumbangan, hanya orang bulik tadi minta sumbangan juga. Ini lain, Sultan lain minta sumbangan yang saat ini lain orangnya. Kenapa? Karena disuruh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mandam sultannya, ini mah ada membawa ngaran Nabi aja ini. Membawa ngaran Nabi aja. Jadinya Rasulullah kirim salam dan Rasulullah senang benar lawan pian, karena pian ini selalu membaca salawat 4.000 setiap hari. Jadi tarusakan hadir Nabi itu pesan sidin, takajut sultan ini. Kenapa? Karena kada tahu perdana menterinya pun apalagi rakyat kada tahu bahwa sidin ini bersalawat setiap hari 4.000 kali. Siapa tahunan dalam masjid ini rana aja orangnya haram 4 kali aja bersalawat. Itu lain pulang itu artinya rana aja sidin sallallahu alaihi Muhammad sallallahu. Itu Nabi sangat suka cita bila sampai 4.000 ibu-ibu.
Oh, ini kada diperlukan husu, kada diperlukan baudu, kada diperlukan menghadap kiblat, buknya bersalawat, asal jangan dipatakayan aja bersalawat. Paham aja pian patakayan itu. No, ini amalan yang kada pernah ditolak oleh Allah, payu terus berjualan. Ya salawat 4.000 aku jadi Nabi cinta kasih lawan ikam. No, tolong bari duit itu pesan Nabi. Maka bersambatan 4 miliar Rasul tanah. Cuma sidin pulang karena kayak himuan lawan Nabi lebih 4 miliar sidin unjuki. Nah, minta pulang ada nang ini kan ada urusan nabinya duit aja di utaknya juga. Cuma hebat ini masalah. Nah, jadi kita ini bersalawat kepada Nabi ini, tak mimpi kah kada kah tetap bersalawat dengan Rasulullah. Karena Rasulullah ini intinya rahmatan lil alamin. Pian ini kada melihat Nabi itu untung rahmat dari Rasulullah. Kenapa? Karena bisa jadi kalau kita melihat Nabi walau dalam mimpi kita hancur berkeping-keping. Nabi tahu itu. Makanya Nabi kada lihat takkan. Karena hanya orang-orang yang batinnya mampu dituruni Rasul. Hanya bisa melihat Habibuna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kada apa-apa. Jangan model, kan Nabi ada bersabda balah 7 kali. Bersabda tuba, tuba, tuba sampai 7 satu riwayat. Liman lam yarani wa aman Nabi. Orang yang kada pernah melihat aku sampai ke mati tapi dia beriman kepadaku. Ya bubuan kita ini. Kada suah melihat Nabi Allah dalam mimpi tapi beriman 7 kali Nabi bersabda untung. Tapi kalau nang melihat Nabi beriman tuba aja liman yarani wa aman Nabi. Nah, jadi jangan tapi kanapsuan biar ini. Maaf Pak, hendak benar melihat Nabi, hendak bagak di warung menerham. Supaya orang komplit nih, bang kena jakat fitrah kalau sidin terus. Tujuan dunia terus utaknya kita nih. Kada mengingat bahwa kada melihat Nabi pun nikmat besar untuk kita umat Habibuna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita bisa melihat wajah Habibuna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, nah kita baca lagi lah. Ya ada kita ini kada melihat orang dikubur, itu rahmat. Walaupun ada sebagian umat Rasulullah ini dibukakan kasyaf itu. Kita kada melihat orang kubur, alhamdulillah. Coba jangan yang berziarah melihat orang dipukuli, orang dirantai macam-macam. Bayannya kata kau mau unjun lagi. Lawan bini hambar audi masjidnya aja lagi makan duduk ada di peimaman ke atas mimbar. Stres jadinya. Jadi alhamdulillah. Begitu kada mendengar salam mereka itu pun alhamdulillah. Coba kita ziarah, assalamualaikum ya ahlad diyar, waalaikumsalam. Dia berataan, muka ada bukaan lah. Nah, coba jangan terlalu kanapsuan bang kita dalam beragama ini. Santai aja. Mudahan kita dapat rahmatnya Allah. Ada orang bahari datang ke hadapan Nabi. Iya amnah. Ujarnya, wahai Nabi, lajari pang uluninah. Lajari. Kenapa? Ulun ini supaya paham bahasa binatang. Supaya paham bahasa binatang lajari ulun. Ujar Nabi ini kada kawa ikam. Pokoknya Nabi kada kawa kada lajari ulun. Nah ini nang bubuhan nang stres ini bepaksaan ya nang ini. Lajari. Padahal kada paham bahasa binatang ini menguntungkan nun kita. Akhirnya bepaksaan ujar Nabi ini amun ikam nak ulajari ku transfer bisa bahasa binatang. Satu hal syaratnya ikam bila mengisahkan mati hakun lah. Wah jadi iya am. Tapi ngareng kahandakan ayo dibuka akan Nabi ini belutut orang itu. Ini bahari mulai bahari belutut itu. Ada belutut. Nah ditatayakan infonya nih. Nah ditransfer. Nah jadi kita datang ke kubur wali-wali itu sebenarnya membuka bluetooth. Ini kada bluetoothnya kada dinyalai, kada dibuka. Kayak pura anak mentransfer. Nang ada selfie aja, nah jar gambar. Diga kubur.
Angkat bah gambar aja. Bisa carian nih ada orangnya di sedikit deh. Jadi bah gambar aja gawian. Allah karim. Bulutet dibuka. Orang saleh di higa kita buka bulutet dengan rendah hati. Karena al ilmu harbun lil patal muta'al. Kasaili harbun lil makanil al. Nah kita akhirnya bulik ke rumah. Malam datang serigala kalah hayam jagaunya. Soalnya bepandiran mengerti udah. Ujar hayam jagau jangan diterkam aku. Kenapa jangan diterkam ujar serigala, aku lapar nek. Lapar liwar. Bersabar ujar hayam jagau kan. Kenapa? Karena sore kambingnya nang sing lamakan tuh jangan mati. Dibuangnya kayak kano ikam makan sekung kambing tuh kena kada betaha sabar mahadang mendengar nang bisa bahasa bilang mah aja kambing kunang kalala makan jangan mati apa ada beisukannya kada sambayang subuh lagi di Masjid Babu Rahmah ma antar ke Haji Idak berjual kambing tak iya mati juga sore baik dijual beisukan dijualnya napa ada sore mahadang serigala kan ada ampun kambing membuang didatanginya pulang kandang hayam tadi penusta benar ikam nek ikam kutarkam juga nah jarain jaga bujur mati tapi dijualnya besukan tadi bah kayak apa nih serigala tanang aja ikam tanang aja kenapa nah karena inya beisian sapi nang liwar pangulirnya tapi sapi ini ujar si ayam diuyuhakannya benar. No, coba ikam hendak melihat kena. No, sekalinya sapi ini diuyuhakannya benar, diuyuhakannya liwar diuyuhakannya. Nah, akhirnya bulik sore. Imbah bulik sore ujar sapi lawan himar mau bener aku nenah. Aku aja dihulunakannya maluku. Bajar himar ikam supaya kada maluku. Ada di uyuhakannya bila ikam kayaknya disuruhinya makanan kisah kada makan jadi ikam dilihatnya garing apa ada sapi besok diunjuki kumpai beliuran sapi nah kada begawi apa ada mendengar petuanan ini bisa bahasa sapi lawan himar pulang digunakannya himar ini dihuhulunakannya mengusulna kada baik sambil tertawanya. Nah karena sambil tertawa menarik himar ini tadi nang bini melihat ujian nang bini pian tertawa ini pasti bebini kada ketahuan nah. Jadi bencana akhirnya nih jadi bencana hendak dikisahkan mati kada dikisahkan bini sarek nggak tarusakan lagi kisahnya mau itu caranya intinya paham apapun kalau dengan nafsu akan membawa bencana tetapi pulang kesedihan nang kada membawa ketaatan pun adalah tanda kita itu tertipu di hikam itu ada dijelaskan al-husnu ma'a fuqdani ta'at kesedihan nang kada menggawi ketaatan tapi ma'a ada minuhut ilaiha tetapi sedih aja kada taat sedih aja kada bersubuh tadi tapi kada mengqada-qada kita ini kan banyak merasa sedih dengan ketaatan yang kada terkerjakan tetapi kita kada bertindak melakukan ketaatan itu ujar Hikam Ibnu Athaillah As-Sakandari min alamatil iktirar orang itu adalah tanda tertipu nang nyata banyak aku mencari ya Allah kada tapi penjadakah kayak ini nah Allah kada, tapi kada mau memberi ke orang aku njar kurang amal Tuhan udah awak kada tapi beramal tapi kada mau beramal ungut di perundaan stres kurang dipinta mudahan kita dapat rahmatnya Allah. Nah ini kita masuk ke dalam pembicaraan ini nah jam 6:10 sudah babu mayukalu indah dukhulil manzil bab apa yang diamalkan ketika masuk rumah
wal khuruju minhu dan nang diamalkan wal khuruji minhu dan nang diamalkan bila keluar dari rumah. Nah ini rumah ini adalah baiti jannati. Jadi bila orang nih kada besi rumah lagi, keluar dari sabda Nabi ini rumahku surgaku. Kada ada besi surga lagi nya. Jadi saya dapat mungkin kita nih kawan mudahan besi rumah berataan. Karena baiti jannati. Nah kalau di dalam surga itu ada bidadari, kan ada kalau bidadari nih, nah ya bini kita tuh bidadari, makanya pian harus bubuhan nang anu nih mencari bini nang salihah. Tapi amun seorang kada salih pulang jadi kurban pulang si salihah nih itu kurban talaki lo nang salah, nasib pulang. Nah kayak apa bidadari itu yuk kada pernah sakit hati, makanya rumah itu kalau hendak menciptakan bidadari jangan disakiti hatinya. Oh tak kurehing ibu. Ini memberi ibu 5.000 menyuruh memacul kasalawarnya. Lahong gin gede hakun nih tak. Kalau alah berapa gerang paling murah melahong nih. Ada kan yang tahu di sini. Ada menjawab 50 aku nih berarti pernah menggawi gitu. Coba dipikirkan, tapi ibu ini kadang memandang masalah status sosial itu. Karena kebaikan adalah kebaikan dibari kalau laki kadakah tatap tepacul salawar. Nah, ini memang pembicaraan di awal tadi pulang. Dan kita nih selalu dapat rahmatnya Allah. Makanya amun bini inilah minta duit 100.000 lawan kita. Jangan sampai ganap 100 itu 90.000 aja. Kenapa? Nang 10.000-nya itu nang buat ke masjid atau sedekahkan ke orang. Supaya ini jangan ketergantungan lawan kita. Nang kedua kita harus menggiring inya membawa ke dalam surga. Itu. Mudahan dipahami ini nah. Nah. Kayaknya bilangnya udah nang diberi duit ini hanya akun belinya kada diberi duit sarik itu lain beda dari surga. Ngaranya nang itu masih ukuran dunia aja timbangannya. Kita nih garing kah hujan kah kada kah bangun tetap subuh karena kita kada memperdulikan itu. Kenapa? Karena kebaikan tetap kebaikan tidak bisa dihalangi oleh kedinginan dan kepanasan. Mudahan dapat rahmatnya Allah. Nah baiti jannati surgaku rumahku adalah surgaku. An Jabir ibn Abdullah radhiyallahu taala anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul idza dakhala ar-rajulu baitahu fadzakara Allah taala inda dukhulihi wa inda ta'amihi qala syaitan la mabita lakum wala asya. Ujar Nabi au kamakal apabila masuk rumah seorang laki-laki lalu dia berzikir kepada Allah ketika masuknya. Minimal apa ya? Minimal bersalam. Amun kadada orangnya bang, assalamu alaina wa ala badillahi sholihin. Hanya baca qul huwallahu ahad atau baca ayat kursi sambil berjalan. Jangan berdiri di muala Allahu la ilaha illallah. Nah berjalan bini maruqyah aku kah? Ada saya berjalan, nah Allahullah, bismillahirrahmanirrahim, wallahu ahad, Allahu samad, maka rumah itu akan menjadi rumah surga dan syaitan tidak akan pernah bisa tinggal di tempat itu. Ada ini kadang masuk rumah sambil bernyanyi, maka lagunya Tatak Batang. Adine gadangnya layu, Allah karim. Nah rumah nih masuk pembacaan kita. Ketika makan kita ajari anak-anak kita dengan nyaring. Ayo berdoa siapa nang hafal. Pian aja bahayanya. Kadi ikam aja nak ikam sekolah tika Al-Quran unda. Kadi pian kadi ikam aja. Karena bebakarasan seorang kada hafal. Coba biasa akan bacaan ini Nabi ajarkan. Bukan Nabi ini perlu kepada bacaan itu.
Nabi itu bacaan sesungguhnya sudah. Karena perlu bacaan lagi Nabi itu. Karena Nabi itu bacaan Kenapa Nabi masuk wisi bacaan, keluar wisi bacaan? Itu bukan karena Nabi ini takutan lawan syaitan ada di dalamnya. Mengajarkan umat seperti itu. Jangan sampai kita kayaknya menganggap Nabi aja bacaan seorang kadalah. Menyamakan Nabi lawan seorang jauh benar. Nah ini. Coba bacaan itu. Ketika masuk isi apa bacaannya Allahumma inni kita selalu terhubung dengan Allah. Bika itu kaknya itu kembali kepada Allah. Selalu bersama Allah. Ketika makan Allahumma barik lana fima razaq. Taknya itu kemana kembalinya? Ke Allah. Ketika makan pun kita mengingat bahwa yang memberi makan kita ini adalah Allah. Nah ketika sudah makan, alhamdulillahilladzi at'amana. At'ama itu damirnya di dalam ada huwa. Siapa huwa ini kembalinya? Subhanallah. Alhamdulillahilladzi kasani. Kasa itu ada di dalamnya huwa. Karena ini fi'il madi. Kasa ni-nya itu, nunnya itu menjadi maf'ul. Ini yuk, aduh sagin kita bicara itu. Pokoknya di dalam kasa itu ada Allah. Berarti ketika kita memasang baju, alhamdulillah di kasani hadza sauba. Allah memberi pakaian kepadaku. Bacaan. Ketika kita hendak guring, minimal bismikallahumma ahya wa bismika amun. Siapa di dalam kehidupan kita, siapa di dalam kematian kita? Allah. Jadi kita ini kada pernah yang beriman kepada Allah terpisah dengan Allah walau sedetik. Kenapa? Karena setiap yang kita baca selalu mengembalikan semuanya kepada Allah. Subhanallah. Innallaha wadzalika annallaha maulal ladina amanu wa annal kafirina la maula lahum. Ada rasanya itu surah Muhammad bahwa Allah ini maula alladzina amanu. Ujar Imam Qushairi, Allah kadang memfirmankan maula itu sebagai tuan orang-orang yang beriman. Allah kadang memfirmankan maula zuhad, maula ubad, maula orang-orang yang berwirid, orang-orang yang bertarikat, kada. Orang yang beriman walaupun maksiat termasuk bagian daripada minal ladina amanu. Demikian Imam Qushairi menjelaskan. Tetapi kalau itu sudah kafir kepada Allah, dia tidak ada maula, tidak ada Tuhan dalam hidupnya dunia sampai akhirat. Mudahan kita tetap beriman ila yaumil qiyamah sampai menjemput kematian dengan iman. Khasiin wal khasiat rahimakumullah. Kemudian bila makan berbismillah, masuk rumah berbismillah, qala syaitan berkata la mabita lakum wala asya. Kita berataan kada ada tempat tinggal, kita berataan kada ada tempat makan malam. Jadi syaitan kada ada guring di rumah kita, syaitan kada ada makan di rumah kita. Berarti apa? Berarti angker menurut syaitan rumah yang selalu apabila masuk dan keluar menyebut nama Allah. Ada ini rumah behintaluan iblis lawan syaitan. Makanya lihat orang-orang yang kada bangun subuh tujar Nabi kalau dikamihi iblis talinganya. Makanya tutulian kada mendengar ajan subuh. Mudahan dapat rahmatnya Allah. Bila makan gencang-gencang, syaitan lamak-lamak, syaitan seorang kurus. Kenapa? Karena hakikatnya yang makan itu syaitan. Kita kada pernah makan. Makanya gencang syaitan di rumah itu pada kita. Mudahan dapat rahmat Allah. Wa idza dakhala falam yazkurillah ta'ala inda dukhulihi. Apabila seseorang jar Nabi masuk,
dan dia tidak menyebut nama Allah ketika masuknya. Qala syaitan, syaitan ini berkata, adraktumul mabit. Oh iblis, oh syaitan beratan kesinian. Ini hotel kita ada di sini. Guringan syaitan di situ, di atas ranjang, di bawah ranjang, dalam lemari, dalam tutudung, dalam iskan. Pokoknya di mana-mana hibak syaitan. Kenapa? Karena di rumah ini penghuninya bila masuk dan keluar tidak pernah menyebut nama Allah. Mudahan ini jadi ilmu manfaat lon kita bertahan. Wa idza lam yazkurillah inda ta'amihi, apabila tidak ada menyebut nama Allah ketika makan. Nah, untunglah bila makan ini berjamaah, saikong mewakili membaca bismillah minimal barataan ditulis Tuhan bismillah makannya. Makanya baik berjamaah kita nih makan. Nah di sini nih kayaknya biar saikong aduh dong bismillah, nang lainnya kada bismillahan lagi langsung mahantop. Kada bapak ada jadi masalah ini kayak tukang hatib di jeluna assalamualaikum dir hatib. Ya kalau biar saikong dibuncu waalaikumsalam saikong biar nang lainnya kada menyahut kada bapak. Nang kayak ceramah tuh assalamualaikum warahmatullah jadinya. Saikong menjawab cukup aja udah. Adik kalau nang terdengarnya nih ulangilah jar itu supaya bergairah aja bang lah. Andai katakan disahuti lagi nang kedua tuh ada apa lagi? Ada ini nang pertama sunyi, nang kedua nyaring luput gitu. Luput kan tuan gurunya maulah luput. Aja kita terusakan. Nah, kada babismillah. Apa ujar syaitan? Adraktumul mabita wal asya. Bubuhannya kita dapat tempat tinggal dan kita dapat makanan. Ini hadis akhrajahu Muslim wa ashabus sunan al-arba'u. Wan Anas radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qala ya'ni idza kharaja min baitihi, ini ngatakan benar ibu bapak bertaanlah. Siapa mengucapkan ini ujar Nabi dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qala ya'ni idza kharaja min baiti, apabila telah keluar dari rumahnya, artinya keluar pada lawang rumah udah. Ini lawang rumah, mandak sandal kita, lalu kita memasang sandal, nah, lalu kita mengucapkan bismillah tawakkaltu 'ala Allah wala haula wala quwata illa billah. Ujar orang bahari kata 3. Bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah. Ingatkan ini bila keluar baca bismillah tawakkaltu 'ala Allah wala haula wala quwata illa billah yuqalu lahu, maka dikatakan baginya. Nang berucap ini ketika keluar rumah, jika seandainya kita talinya dibukakan tuan hijab, ada suara berucap. Ujar Nabi, kufita ikam akan dicukupkan. Amun cukup, maulah kekurangan. Nah, amunnya cukup, maulah rumah kita tinggalkan kehilangan. Amunnya cukup, maulah kita itu berbahaya. Kufita wawukita dan ikam dipelihara. Allah karim. Kufita wawukita wahudita dan ikam dapat hidayah. Andai kata kasini kita tatipu, apakah banka kimpis kada sampai tak kasini? Kenapa? Karena kita akan dipelihara Allah dari segala macam keburukan zahir dan batin. Asal kita yang bakal keluar rumah membaca bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa kufita wa ukita wa hudita wa tanaha anhu syaitan, dan rawahu Tirmidzi au kamakal wa qala hadisun hasan. Tanaha anhu syaitan, maka syaitan ini babicik kepala, itu aja bahasanya. Selamat ujar syaitan ini beratan. Andai katanya mati dalam husnul khatimah, karena di situ ada kalimat kita ikam dipelihara dari su'ul khatimah. Asal membaca bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah. Ada kawan turis berkisah, ulun guru ejar bila keluar hotel ini terus ulun baca askar kada mau melihat dia, jadi aku ada suatu tangkap.
Oh, coba amun nang makanan kada boleh bang, nah inilah mudah aja bang. Amun pas orang makanan kada melihat belapar, jangannya kita. Tapi kan mau kita dipelihara dari lapar, ada aja yang memberi makan lawan kita. Kada usah ditatambahi lagi ini kalau uang bismillah tawakkaltu ala Allah la haula wala quwata illa billah. Kenapa? Kada apa-apa. Aduh usah ditambahin itu. Ini bismillah tawakkaltu ala Allah la haula wala quwata illa billah. Kupita wa ukita wa hudita. Kita dicukupkan, kita dipelihara, kita dapat hidayah. Zada Abu Daud fi riwayatihi wa qala syaitan li syaitanin kaifa laka birajulin kad hudiya wa kufiya wa ukiya. Ujar syaitan lawan syaitan nang lain, kayak apa lelakian ini perempuan sama, inya sudah dapat hidayah, inya sudah dicukupkan, inya sudah dipelihara, mati kutuk kita syaitan naik. Ujar syaitan nang lain, kita cari nang di rumah nang itu nah, nya keluar nah ini aja kita guru muti kada membaca ini. Bismillah tawakkaltu ala Allah la haula wala quwata illa billah wala haula wala quwata illa billah. Wa an Abi Malik Al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza walajar rajulu baitahu. Nah inilah ini panjang nah. Apabila masuk seorang laki-laki ke dalam rumahnya, falyaqul, hendaklah dia membaca Allahumma inni as'aluka khairal maulaji wa khairal makhraji bismillah walajna bismillah kharajna wa ala rabbina tawakkalna. Kemudian dia bersalam summa yusallimu ala ahli manzilihi, kemudian dia bersalam kepada ahli rumahnya. Akhraja Abu Daud. Minimal membaca bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un bil ardi wala bis sama wa huwas samiul alim, atau membaca ayat kursi, atau membaca suratul ikhlas. Kemudian babu mayuqalu inda dukhulil masjid wal khuruji minhu. Ini bab apa yang kita baca ketika masuk ke dalam ini masjid dan apa yang kita baca ketika kita keluar dari ini masjid. Insya Allah ini akan kita bicarakan pada pertemuan yang akan datang. Kita baca sama-sama ini nah, mudah-mudahan apabila kita kada ingat keluar rumah membaca ini, kita dikategorikan membaca ini seumur hidup kita setiap kali kita keluar rumah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah tawakkaltu ala Allah wala haula wala quwata illa billah. Allahumma inni a'udzubika an adilla au udalla au azilla au uzalla au uzlima au uzlama au ajhala au yujhala alayya. Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya rabbal alamin. Mohon maaf wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.